mungkin di negara-negara lain institusinya bisa saja berbeda, tapi terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang, khususnya barangnya, itu pasti akan bersentuhan dengan custom. Di pelabuhan itu ada 3 instansi yang secara internasional, yang dikenal dengan CIQ, Custom, Immigration, and Quarantine. Jadi masing-masing dari kementerian tersebut mempunyai tugas dan fungsinya tersendiri. Nah, Bea dan Cukai terkait dengan kepabeanannya. Nah, ini perlu dipahami terutama kita dalam melakukan perdagangan secara internasional. Karena untuk perpindahan barang dari satu negara ke negara lain, itu dia melewati 2 instansi custom. Pertama di negara yang mengekspor, kemudian negara yang mengimpor. Nah, tata laksana ini bisa saja berbeda, namun ada hal-hal yang bersifat umum, artinya yang terjadi baik di negara pengekspor maupun di negara pengimpor. Nah, kalau kita lihat, kita pahamin dulu, kenapa perlu pemahaman terkait dengan kepabeanan? Kenapa kita perlu tahu dalam kita mempelajari perdagangan secara nasional tentang kepabeanan? Karena mau tidak mau pasti akan bersentuhan dengan kepabeanan. Karena perdagangan internasional tentunya ada perdagangan baik itu barang maupun jasa. Mungkin sebelumnya adalah terkait dengan barang, tapi sekarang ini ada barang, baik barang yang kasat mata maupun barang tidak kasat mata. Nah, kepabeanan kalau secara teoritis bahwa adalah salah satu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang. Nah, ini yang digarisbawahi adalah barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta penghutang bea masuk dan bea keluar. Kenapa? Kalau pengawasan orang, itu instansinya berbeda lagi. Itu terkait dengan imigrasi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di pelabuhan itu minimal ada 3 instansi tersebut yang berlaku secara internasional, yaitu CIQ, Custom, Imigrasi, dan Karantin, dengan tugasnya masing-masing. Kalau barang itu di kepabeanan, kalau orangnya di karantina. Nah, terkait atas barang atau orang tersebut, baik itu dari sisi kesehatannya, atau barangnya berupa ikan atau laut atau ikan atau hewan atau tumbuh-tumbuhan, itu masuknya ke karantina. Nah, kalau tugas dan fungsi kepabeanan itu dilakukan pengawasan, jadi pengawasan dan pemungutan biaya masuk maupun biaya keluar. Di mana? Di wilayah Indonesia. Nah, jadi kita pahamin dulu sebelum kita melaksanakan perdagangan secara nasional, kita pahamin dulu peraturan-peraturan atau tata laksana yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar arus lalu lintas barang yang nanti akan kita masukkan atau keluarkan dari daerah pabean Indonesia itu dapat berjalan secara lancar. Nah, di sini kembali lagi, custom itu fungsinya apa? Bea dan Cukai di Indonesia, fungsi utamanya ada untuk menghimpun penerimaan negara. Ini dulu mungkin nomor 1. Tapi saat ini dengan adanya perjanjian perdagangan secara internasional, adanya kerjasama secara internasional, nah ada APTA, apa segala macam, itu kemungkinan adanya FTA, itu tarif cenderung akan turun. Maka penerimaan negara mungkin itu menjadi bukan nomor 1 lagi.
Nah, yang utama adalah kita melindungi masyarakat. Nah, melindungi masyarakat dari apa? Dari masuknya barang-barang yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Kemudian, fungsi lainnya, kita memberikan fasilitasi perdagangan dan juga mendukung industri dalam negeri. Jadi, kita memberikan fasilitas perdagangan yang dapat digunakan oleh para pengusaha, sehingga di dalam dia melakukan perdagangan secara nasional, dia dapat bersaing secara baik dengan pesaing-pesaing di luar gitu. Nah, ini adalah fungsi dari bea cukai. Ini kita lihat dulu karena ini merupakan konsep awal. Kemudian ini yang disebut di daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Indonesia yang meliputi darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Nah, ini merupakan daerah pabean Indonesia semua. Jadi barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia ini otomatis terhutang bea masuk. Jadi disebutkan impor itu adalah barang dari luar masuk ke daerah pabean Indonesia. Ini kita lihat bentuknya, yang ini perlu kita pahami. Ya, bagaimana dengan negara-negara yang berdekatan? Dengan negara-negara berdekatan tentu pasti ada batas-batas juga, baik batas imajiner maupun batas yang kasat. Misalnya batas itu dengan sungai, atau batas itu dengan tebing tinggi atau apapun, atau batas itu merupakan koordinat-koordinat yang menentukan yang mana batas wilayah Indonesia dan mana batas wilayah asing. Nah, disitulah kewenangan kita di dalam menerapkan tata laksana kepabeanan di Indonesia. Jadi masing-masing tentu akan berbeda. Nah, ini peraturan itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia ini, seluruh daerah pabean Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat peta dasar kelautan dan kedirgantaraan, kira-kira posisinya seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau umpamanya ada kapal-kapal asing melewati batas wilayah Indonesia yang bukan batas pelayaran internasional, berarti dia harus melaporkan kepada pemerintah Indonesia. Khususnya kalau terkait dengan barangnya, dia harus melaporkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ini secara prinsip harus dipahami dulu. Daerahnya mana? Ini yang seperti yang digambar peta ini. Ya, ini perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional Indonesia. Kalau kita lihat ya, ini daratan. Dengan negara asing juga ada batas daratnya, seperti kita dengan Malaysia, kita dengan Timor Leste, kita dengan Papua New Guinea. Itu ada batas daratnya. Kemudian juga ada perairan kepulauan. Kemudian ada daratan lagi, kemudian ada laut teritorial, kemudian ditambah zona ekonomi eksklusif. Ini terlihat batas-batasnya. Sehingga 24 mil laut itu merupakan zona ekonomi eksklusif. Nah, juga ini berlaku undang-undang ini di landas kontinen. Artinya di landas kontinen dengan jarak 200 mil. Mencapai 200 mil itu merupakan daerah yurisdiksi Indonesia, artinya berlakunya undang-undang kepabeanan ini. Nah, daerah di luar laut teritori Indonesia meliputi dasar laut
Jadi dasar lautnya yang merupakan dari Indonesia juga. Jadi kapal apapun yang membawa barang melewati laut atau melalui terowongan, tanah di bawahnya, air di atasnya dengan batas terluar dari pangkal wilayah Indonesia. Jadi di sini berlaku undang-undang kepabeanan. Nah, di sini kita lihat hak eksploitasi secara ekonomis atau bangunan pulau-pulau buatan, riset ilmiah, hal-hal lain itu semua berlaku juga di daerah di luar laut teritorial Indonesia. Ini kita lihat ya gambarnya seperti ini merupakan wilayah kepabeanan Indonesia. Ya, kan kemudian kantor pabean Indonesia ini tidak di setiap tempat. Bagaimana dengan kapal-kapal? Nah, kapal-kapal secara internasional bahwa tujuannya itu sudah ditentukan. Pintu masuknya sudah ditentukan. Secara internasional sudah ada kode internasionalnya atau kode pelabuhannya secara internasional. Nah, kita mungkin ada beberapa pelabuhan pemasukan maupun pengeluaran, atau pelabuhan ekspor maupun pelabuhan impor. Nah, di sana biasanya ada kantor bea dan cukai. Jadi ada kantor bea dan cukai di pelabuhan tempat pemasukan maupun di tempat pengeluaran, atau ekspor maupun impor. Nah, disinilah kewenangan penyampaian kewajiban kepabeanannya. Jadi tidak bisa kita melakukan pelayanan di luar tempat-tempat ini. Kalau ada kapal atau sarana pengangkut tidak melalui pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk ini, maka dia harus melaporkan sebelum kedatangan sarana pengangkut tersebut. Misalnya dia mendapat izin untuk sandar di bukan pelabuhan yang ditunjuk ini. Ini pengawasan kita di pelabuhan laut, bandar udara, dan tempat lain. Nah, inilah yang nanti peraturan kepabeanan itu berlaku gitu ya. Artinya di pintu-pintu masuk ini atau tempat-tempat ini yang berlaku undang-undang kepabeanan. Nah, siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Semuanya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Makanya pelabuhan-pelabuhan internasional itu merupakan restricted area, tidak semua orang bisa masuk ke pelabuhan. Kalau umpamanya di Hang Nadim, berarti hanya masuk sampai ke ruang kedatangan atau ruang keberangkatan saja. Jadi tempat-tempat lain selain itu tidak bisa tanpa izin pejabat yang berwenang. Nah, ini kita lihat daerah pabean. Daerah pabean ini ada pos untuk mengawasi barang impor, ada kawasan pabean. Kawasan pabean itu kita ketahui kemarin ada kawasan dengan batas-batas tertentu yang mana kewenangan bea dan cukai sepenuhnya ada di tempat tersebut. Nah, kemudian ada kawasan bebas. Nah, kawasan bebas seperti di Batam ini merupakan kawasan bebas dan pelabuhan bebas. Apanya yang bebas? Bukan segala sesuatunya bebas. Tapi yang dibebaskan adalah pembayaran bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Nah, ini yang menjadi perhatian. Jadi di kawasan bebas Batam itu bukan semuanya bebas. Artinya dibebaskan itu adalah pembayaran bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Kemudian juga ada kawasan berikat. Kawasan berikat dulu
pernah berlaku kawasan berikat seperti di muka kuning itu merupakan kawasan berikat. Jadi sama halnya kawasan dengan batas-batas tertentu di mana di sana ada penangguhan bea masuk. Jadi barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia itu kan terhutang bea masuknya. Kalau bea masuknya nol ya nol. Tapi kalau PPN kan biasanya 10%, berarti tetap ada pajak dalam rangka impornya. Nah, ini kewenangan kita. Ini merupakan fungsi yang pertama tadi, yaitu sebagai revenue collector. Tapi kita juga melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat. Apa kepentingan masyarakat? Ya kalau kita masuk barang-barang tanpa pengawasan, tentu ini akan banjir. Banjir atas barang-barang, sehingga kita tidak mampu untuk membuat barang, memproduksi barang, sehingga Indonesia menjadi kawasan perdagangan saja, bukan menjadi satu kawasan industri. Kalau kita menjadi kawasan industri, tentu banyak devisa yang kita dapat. Tapi kalau kita menjadi kawasan konsumsi, ya itu justru devisanya banyak keluar. Karena apa? Karena kita membeli barang, artinya uang kita ya keluar gitu kan. Memang ada bea masuk, cuma pajak dalam rangka impor ini jumlahnya kan sangat sedikit dibanding dengan nilai devisa yang kita harus keluarkan. Artinya misalnya kita membeli barang dari luar negeri, misalnya sepatu, harganya 1 juta, ya berarti uang kita akan keluar. Berarti simpan devisa kita ya bisa-bisa makin lama makin berkurang kalau terlalu banyak impornya. Makanya ada kawasan bebas ini yang merupakan export processing zone. Nah, dia diberi fasilitasnya ada pembebasan bea masuk. Jadi dengan ada yang bebas bea masuk ini, setidak-tidaknya kawasan ini mampu bersaing dengan kawasan-kawasan lain. Ini barang yang dimasukkan dalam pabean dilakukan sebagai barang impor dan terhutang bea masuk. Jadi kalau kita pas melewati garis-garis imajiner ini, garis-garis wilayah Indonesia, itu sudah dianggap sebagai barang impor. Jadi barang dari luar masuk ke daerah pabean Indonesia itu sebagai barang impor dan terhutang bea masuk. Nah, jadi pas masuk ini sudah terhutang bea masuknya. Jadi dalam rangka perdagangan internasional ini sudah terhutang bea masuknya. Kalau bea masuknya terhutang, kapan melunasinya? Pada saat di pelabuhan tujuan, di mana ada kantor bea dan cukai, tempat menyelesaikan formalitas kepabeanannya. Jadi kalau barang ini masuk ke Indonesia, langsung digunakan, maka atas orang yang menggunakan berarti sudah menyalahi ketentuan kepabeanan. Nah, kewajiban pabean adalah untuk memenuhi ketentuan bidang ini, para pengusaha atau menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan negara, ya. Jadi apa saja yang dilunasi? Bea masuknya. Bea masuk ini bisa menjadi bea masuk tambahan, misalnya bea masuk anti dumping, bea masuk pengamanan, kemudian bea masuk tertentu ya, bea masuk yang memang yang secara internasional bisa diterapkan di dalam perdagangan secara internasional. Bisa dilakukan dengan bea masuk ini. Jadi kita tidak bisa membatasi barang-barang yang masuk ke Indonesia. Jadi pembatasannya itu hanya apa? Dengan
menerapkan bea masuk. Jadi kalau ada bea masuk itu merupakan proteksi, salah satu proteksi kita. Nah, sebenarnya kalau barang ini banyak di dalam daerah pabean, tentu bea masuknya akan kecil. Akan kecil. Karena apa? Karena ya ini akan jadi timbal balik dengan negara lain. Kalau kita banyak barang kita, barang yang sejenis, maka biasanya bea masuknya kecil. Dan berarti kesiapan industri dalam negeri sudah mampu untuk memproduksi barang itu, sehingga ya tujuan kita adalah untuk mengekspor. Nah, sama. Jadi tarif masing-masing barang itu berbeda antara Indonesia dan negara lain. Nah, kalau untuk pengeluaran barang itu dengan pungutan ekspor. Bukan pungutan ekspor, tetapi bea keluar, ya. Artinya ada bea keluar. Nah, yang diberitahukan apa saja? Ini kan dilunasi adalah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan cukai. Nah, yang diserahkan apa aja? Artinya pelunasan itu atas dokumen yang mana? Nah, di sini ada beberapa pemberitaan pabean. Jadi kewajiban di dalam pemberitaan pabean ini pemberitahuan pabean pengangkutan. Berarti ini untuk sarana pengangkut. Sarana pengangkut dia memberikan pemberitahuan pabean pengangkutan. Baik itu RKSP maupun BC 11 manifest. Kemudian pemberitahuan pabean impor yang kita sering sebut dengan PIB, pemberitahuan impor barang. Itu merupakan pemberitahuan pabean. Atau kalau kita ingin mengeluarkan barang, pemberitahuan pabean ekspor. Dan pemberitahuan pabean barang tertentu. Barang tertentu ini yang tidak memenuhi kriteria atas kedua barang tersebut. Misalnya barang pindahan kan ada tidak tidak seperti perdagangan gitu kan. Nah, kemudian impor itu apa yang dilakukan? Impor untuk dipakai atau impor sementara. Nah, jadi konsep ini kita pahami dulu ya. Nah, nanti baru kita terhadap ini tata laksana ini ada dua, yang di kawasan bebas dan bebas pelabuhan bebas, dan juga ada tata laksana impor di tempat lain dalam daerah pabean. Artinya, tapi secara konsep itu sama. Nah, ini yang penting kita pelajari adalah konsepnya. Kalau tata laksana itu biasanya dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Sehingga tata laksana ini bisa saja diperbaiki, kadang-kadang ditambah, kadang-kadang dikurangi, mungkin ditambah lagi, itu bisa memungkinkan. Nah, impor untuk dipakai itu artinya barang yang diimpor yang nanti langsung akan digunakan atau dikuasai oleh orang yang domisili di Indonesia. Jadi kalau umpamanya ada suatu perusahaan mengimpor barang, berarti barang itu akan dimiliki atau dikuasai orang yang domisili di Indonesia. Itu dapat dikeluarkan dari kawasan pabean apabila dia telah memberitahukan barang tersebut dengan pemberitaan pabean dan membayar biaya masuknya jika ada biaya masuknya. Atau bisa saja misalnya dia terkena tambah bayar, kemudian dia melakukan keberatan. Nah, itu barang tetap bisa dikeluarkan dengan syarat atau pemberitaan pabean tadi plus jaminan. Jaminannya itu tentu sebesar biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Serta
dalam impor ini ada dokumen pelengkap pabean. Mungkin kita kemarin juga sudah belajar bahwa ada dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Kalau di Batam itu ada namanya PPFTZ. Jadi ada PPFTZ 01 untuk pemasukan, PPFTZ 01 pengeluaran, PPFTZ 01 ke TLDP, tapi ada juga PPFTZ 02, artinya dari yang mendapat fasilitas ke tempat yang mendapat fasilitas lainnya. Atau PPFTZ 03, dari TLDDP menuju kawasan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, jadi kalau itu yang membedakan, artinya membedakan dengan kepabeanan atau tata laksana impor di tempat lain dalam daerah pabean. Nah, yang kita bicarakan tadi adalah terkait dengan impor atau pemasukan atau ekspor atau pengeluaran barang dari kawasan bebas dan pelabuhan bebas. Karena kita berada di Batam, kita bicara tentang Batam. Nah, kemudian atas perdagangan secara internasional ini juga kita dalam berdagang mungkin juga bisa kita pemasukannya hanya sementara gitu. Artinya transaksi itu diimpor sementara waktu. Misalnya kita satu perusahaan membeli barang berupa misalnya kapal, tapi kapal itu kita sewa dan akan dikeluarkan lagi. Nah, itu disebut dengan impor sementara. Impor sementara ini bisa terjadi, tapi tetap saja harus ada jaminan atas barang tersebut berupa jaminan pajak biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Nah, itu impor sementara dan impor untuk dipakai. Jadi ini jenis-jenis impor yang ada di kita. Jadi kalau impor untuk dipakai tentu setelah selesai biaya masuk dan pajak dan rangka impornya dibayar, kemudian atas barang tersebut sudah dapat langsung digunakan apakah diproduksi atau akan dipakai habis gitu kan, itu merupakan impor dipakai. Tapi ada barang-barang tertentu yang misalnya disewa dari negara lain pada saat kita melakukan transaksi internasional. Misalnya kita melaksanakan transaksi perdagangan. Misalnya saya sebagai produsen, saya akan membuat sepatu. Nah, tapi molding untuk sole-nya itu mungkin oleh prinsipal yang memesan sepatu tersebut dipinjamkan karena ingin model khusus gitu kan. Nah, atas barang itu tentu perusahaan dalam negeri tidak perlu memasukkan barangnya untuk dipakai. Artinya untuk digunakan secara terus-menerus, bisa saja diimpor sementara waktu. Nah, impor sementara waktu ini, dia hanya meletakkan jaminan. Namun di dalam jangka waktunya, itu paling lama 3 tahun. Artinya misalnya dia memasukkan 1 tahun, kemudian diperpanjang, kemudian diperpanjang lagi sehingga paling lama 3 tahun. Dengan syarat barang yang diimpor itu ya barang yang tidak akan habis ya, artinya tidak akan habis dipakai, mesin, misalnya alat peralatan. Jadi biasanya impor sementara bisa dilakukan kalau memang tidak ada transaksi jual beli. Kemudian identitas barangnya itu jelas, artinya bisa diidentifikasi atas barang yang dimasukkan tersebut. Itu bisa kita menggunakan fasilitas impor sementara. Nah, atau pada saat diimpor ya barang penggunaan, misalnya mesin tadi ya tidak akan berubah bentuknya, dia tetap sebagai mesin giling, tapi mungkin akan
gear-gearnya mungkin ada yang patah, ada yang tidak. Yang penting masih dikenali bahwa barang yang diimpor sama dengan barang yang akan dikeluarkan nantinya. Ini impor sementara ya. Nah, dia meletakkan jaminan. Jaminan itu perlu dipahami juga bahwa bisa berupa jaminan tunai, jaminan bank, jaminan perusahaan asuransi, dan jaminan lainnya. Ini merupakan jaminan kalau atas pemberian fasilitas. Nah, kebetulan kalau di Batam tidak perlu jaminan. Kenapa? Fasilitas yang diberikan itu adalah pembebasan. Jadi atas biaya masuknya ini ya dibebaskan gitu kan, artinya menjadi 0. Artinya biaya masuknya menjadi 0, tidak ada karena mendapat pembebasan. Tapi apakah tetap menggunakan dokumen? Ya, makanya barang yang masuk ke Batam itu tetap harus menggunakan dokumen. Nah, dokumen-dokumen inilah yang harus dibuat. Nanti kan sudah ada pelatihannya bagaimana cara membuat dokumen pemasukan maupun pengeluaran. Prinsipnya sama. Kalau pemasukan ya berarti penjual ada di luar negeri. Kalau ekspor ada penjual ada di dalam negeri. Ini berupa pemerintahan pabean. Pemerintahan pabean seperti tadi ya, pengangkutan impor maupun ekspor. Ini dalam perdagangan secara nasional masing-masing ini punya dokumennya. Jadi airline dia punya pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut maupun manifestnya. Kalau orang yang ada di dalam negeri yang membeli barang impor, ya harus pemberitahuan pabean impor. Ekspor pun sama. Nah ini yang ini ya. Ini pemberitaan pabean sarana pengangkut tadi ya merupakan RKSP. Ini pengangkut. Ini sarana pengangkutnya dari luar negeri. Nah, ini wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut. Nah, ini ya dokumen-dokumen pengangkutan. Ini dokumen pengangkutan. Ada RKSP, ada manifest. Kemudian juga, nah kalau ekspor seperti ini dokumen ekspor atau BC30 atau PPFTZ 01 pengeluaran barang. Ini pemberitahuan ekspor, dokumen. Nah, dokumen ini harus disimpan berapa lama? 10 tahun. Karena sewaktu-waktu 10 tahun ini bisa apa namanya? Dibuka lagi atau dilakukan audit. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tempat penimbunan. Jadi intinya pada saat pemasukan ya itu harus dibuatkan dokumen ya, dokumen dan membayar biaya masuk dan perjalanan belaka impornya. Itulah yang kita lakukan di dalam kepabeanan. Nah, kalau terkait dengan bea cukai, tentu banyak sekali apa namanya ketentuan-ketentuan ya, artinya ketentuan-ketentuan di dalam bea cukai. Ini bagaimana tempat penimbunan, penimbunan sementara, penimbunan pabean, atau penimbunan berikat. Ya, ini tempat-tempat ya, artinya tempat. Nah, mungkin itu dulu sebelum kita lanjut ke pembukuan. Jadi itu konsep di dalam daerah pabean Indonesia dan juga
kawasan pabean Indonesia tempat berlakunya ketentuan-ketentuan kepabeanan. Nah, sebelum kita masuk ke konsep pembukuan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan, atau ada memberikan penjelasan juga silakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Silakan sebelum kita masuk ke konsep pembukuan. Ada? Tidak ada? Sekarang yang hadir berapa orang? Baik, kita lanjutkan saja. Ini terkait dengan coba kita lihat slide. Apa namanya, konsep-konsep seperti ini. Konsep-konsep seperti ini yang harus dipahami gitu. Kita sebagai orang yang nanti di dalam pelaksanaan ekspor maupun impor. Ya. Nah, ini konsep-konsep ini harus benar-benar kita pahami. Nah, bisa saja artinya kalau konsep kan berarti kan dia utama di dalam tata laksananya gitu kan. Bisa jadi nanti tata laksananya itu berubah, namun konsep cara kepabeanannya itu tetap. Artinya pemasukan itu ya pemasukan barang ya tetap, artinya sebagai impor. Nah, nanti bagaimana impornya, impor untuk dipakai atau impor sementara. Nah, tata laksananya masing-masing berbeda. Kalau impor untuk dipakai, misalnya harus membayar biaya masuknya. Kalau impor sementara, mungkin dengan penangguhan pembayaran biaya masuk, tapi meletakkan jaminan. Nah, itu mungkin perbedaannya di sana gitu. Nah, konsep-konsep inilah yang perlu kita pahami dalam kita mempelajari perdagangan internasional. Nah, jika pelaksanaan kegiatannya dilakukan misalnya di kawasan bebas dan pelabuhan bebas, maka bisa terjadi apa namanya, tata laksananya agak berbeda dengan pemasukan melalui tempat lain dalam daerah pabean. Tapi kan secara konsep benar bahwa pemasukan adalah merupakan impor gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian saya lihat di materi kita yang berikutnya adalah terkait dengan pembukuan. Pembukuan di dalam kepabeanan. Artinya kita nanti di dalam perdagangan internasional juga harus melakukan pembukuan-pembukuan. Nah, pembukuan-pembukuan ini di Bea Cukai juga harus ada gitu, karena kita di dalam langkah pengawasan itu bisa melakukan pemeriksaan. Jadi lakukan setelah pemasukan barang tersebut ke daerah Indonesia, daerah pabean Indonesia, yang mungkin lebih dikenal dengan post audit. Artinya setelah barang itu clearance, maka dilakukan audit. Nah, di dalam pelaksanaan tersebut, jadi kita yang terlibat di dalam perdagangan ini, apakah dia sebagai importir atau sebagai eksportir atau pengusaha tempat penimbunan sementara, kemudian pengusaha tempat penimbunan berikat, atau PPJK. PPJK ini adalah pengusaha jasa kepabeanan, artinya custom broker, kemudian pengusaha pengangkutan. Pengusaha pengangkutan nih, baik itu pengangkutan darat, laut maupun udara gitu kan. Nah,
terkait dengan entitas ini, dia wajib membuat pembukuan. Jadi orang-orang tersebut wajib melakukan proses pencatatan. Jadi dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi mengenai keadaan harta, utang, modal, pendapatan, biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan penyerahan barang dan jasa. Nah ini apa definisi dari pembukuannya, jadi kan? Nah, jadi kita dalam melaksanakan perdagangan kita harus juga mencatat semua itu ya. Artinya termasuk tadi dalam pembuatan PIB atau kita akan jual menggunakan PEB, kemudian berapa modal kita, berapa pendapatan kita, ini harus kita catat. Karena sewaktu-waktu nanti kalau tidak dilakukan pencatatan maka akan bisa terkena sanksi apabila suatu waktu dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea dan cukai. Nah, ini istilahnya pemeriksaan pembukuannya gitu kan. Pasti ini kenapa dilakukan post audit? Karena dia pasti sudah memasukkan atau mengeluarkan barang, di mana di dalam pemasukan dan pengeluaran barang itu ada hak-hak negara. Hak-hak negara itu berupa bea masuk. Nah, bea masuk dan pajak dalam rangka impor ini digunakan salah satunya merupakan unsur penerimaan negara yang digunakan untuk membangun negara ini. Karena sekian besar penerimaan tersebut digunakan untuk membangun negara ini, misalnya membuat jalan, membuat sekolahan. Nah, itu sebagian besar dari pajak-pajak, mungkin juga dari biaya-biaya yang para importir maupun eksportir mengeluarkannya. Nah, terkait dengan pembukuan ini Bea Cukai punya kewenangan. Nah, perlu dipahami kita nanti sebelum melaksanakan perdagangan secara nasional ini. Jadi, Bea Cukai itu mempunyai kewenangan meminta laporan keuangan, buku, catatan, dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. Jadi, mana pembukuannya? Mana catatan keuangannya? Mana dokumen ini? Mana dokumen ekspornya? Mana dokumen BC30-nya? Dokumen pelengkap pabeannya? Makanya, selain pembukuan tersebut juga dokumen-dokumen ini harus disimpan sebaik-baiknya. Ini biasanya masa kadaluarsanya 10 tahun untuk dokumen kepabeanan. Jadi ini catatan buku, laporan keuangan terkait dengan kegiatan usaha, termasuk juga nanti file-file data secara elektronik serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan. Artinya pada saat dia melaksanakan perdagangan secara internasional, berarti mungkin ada komunikasi yang mengakibatkan misalnya perbedaan harga. Itu kan misalnya Anda mengajukan penawaran. Nah, penawaran itu diterima misalnya kan, dibaca. Nah, kemudian kadang-kadang negosiasinya itu secara lisan, padahal penawaran itu disampaikan secara tertulis. Nah, menghubungkan antara komunikasi secara lisan maupun tertulis ini tentu melalui korespondensi. Nah, ini berarti harus disimpan juga kapan misalnya ternyata diberikan diskon atau apa. Jadi pada saat kita pembelian mungkin persyaratannya sudah lengkap, sudah dibuatkan dokumen, tapi ternyata pada saat proses sedang berjalan, tiba-tiba ada perubahan misalnya, diberikan diskon misalnya. Nah, di dokumen kan tidak terlihat. Nah, maka dilihatlah data-data lainnya dan sebagai data pendukung. Jadi pada saat
dilakukan pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangannya, maka hal-hal lain seperti komunikasinya juga bisa disampaikan untuk mendukung atas dokumen-dokumen kita yang kita sampaikan. Nah, Bea dan Cukai juga berhak meminta keterangan lisan tertulis dari orang-orang atau pihak yang terkait. Jadi Anda melakukan impor, bisa saja kita minta informasi tentang barang yang diimpor tersebut ke pihak-pihak lain, baik secara tertulis maupun secara lisan. Artinya untuk memastikan bahwa barang yang diimpor itu kewajiban kepabeanannya atau kewajiban negara atas bea masuk dan pajak dalam rangka impornya sudah diselesaikan dengan baik dan benar gitu. Tapi kalau ada indikasi bahwa barang-barang tersebut sengaja diturunkan untuk menghindari bea masuk, maka nanti kalau ketahuan pada saat audit itu ada sanksinya. Bisa berkali-kali lipat sanksinya, tergantung berapa besarnya kerugian negara yang disebabkan. Samping itu, Bea dan Cukai juga berwenang memasuki bangunan, ruangan untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan, dasar pembukuan, surat-surat. Nah, kewenangan-kewenangan ini yang perlu dipahami. Jadi yang penting kita yang melaksanakan perdagangan secara nasional ini ya menyiapkan pembukuan ini. Pembukuan ini kita arsipkan dengan benar, kemudian dokumen-dokumen kita arsipkan dengan benar, sehingga pada saat nanti setelah barang itu setelah selesai, kemudian dilakukan audit, tentu tidak ada hal-hal yang bisa merugikan di kemudian hari. Karena fungsi audit ini untuk apabila ada indikasi misalnya impornya misalnya under value, misalnya sengaja dibuatkan misalnya, oh harganya diturunkan, padahal harga produksinya saja misalnya 10, kemudian kok diturunkan sampai 5, itu disengajakan untuk menghindari bea masuk. Maka apabila Bea dan Cukai mendapatkan bukti-bukti tersebut, maka atas impornya tersebut nanti akan terkena sanksi. Ya, siapa yang terkena sanksi itu? Ya orangnya, sebagai importir, sebagai eksportir, pengusaha TPS. Nah, jadi di dalam fungsi pembukuan untuk audit kepabeanan ini suatu waktu harus disiapkan. Jadi pada saat dilakukan audit maka harus segera disampaikan. Jadi wajib diserahkan. Apabila tidak dilakukan pembukuan ini, maka ada sanksinya. Misalnya tidak ada laporan keuangannya, atau tidak ada catatan, tidak ada dokumen yang jadi dasar pembukuan, atau surat-surat yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor ini. Nah, ini fungsi dari pembukuan. Ini definisi yang ada di Undang-Undang Kepabeanan. Jadi ini memang secara hukum ini berlaku di daerah pabean Indonesia. Nah ini dia wajib disimpan 10 tahun. Jadi buku, catatan, surat menyurat yang merupakan gambaran dari kegiatan usaha, ya ini harus wajib disimpan selama 10 tahun. Jadi sebelum kadaluarsa ini dokumen-dokumen ini tidak dapat dimusnahkan. Nah, kalau umpamanya ada dokumen yang sudah dimusnahkan, kemudian dilakukan audit, kemudian ditemukan atau Anda tidak bisa menjawab atas audit tersebut, jadi menjawabnya tidak hanya dengan lisan, tapi dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, itulah fungsinya untuk disimpan dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam pembukuan tadi
maka akan dilakukan audit. Audit itu apa sih? Jadi audit bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, ya, misalnya auditor. Auditor ini harus mempunyai ya sertifikasinya, punya kewenangannya. Nah, ini audit ya. Kalau perusahaan bisa dilakukan audit oleh auditor swasta. Nah, di dalam kepabeanan ada istilah audit kepabeanan dan cukai, yaitu untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dokumen yang jadi bukti dasar pembukuan. Nah, sebagai dasar pembukuan. Jadi tadi kewajibannya adalah membuat pembukuan. Nah, tapi terhadap pembukuan ini ada dokumen-dokumen yang sebagai dasarnya. Nah, dasarnya itu merupakan ya surat atau dokumen-dokumen lainnya, misalnya ke data sediaan barang. Nah, ini yang menjadi sebagai dasar pembukuannya. Nanti dia yang menjelaskan bahwa misalnya barang yang diimpor, nah pasti kan terlihat tuh dari misalnya pemasukan dia ke gudang, kemudian barang itu diproduksi, berapa hasil produksinya, atas impor tadi digunakan untuk mana, tentu kita semua punya catatan, baik itu secara sederhana maupun secara lengkap, gitu kan. Nah, ini penting kita lakukan. Ini jenis-jenis audit. Nah, ini dia. Nah, di sini kan dokumen pembukuan. Nah, ini dokumen pembukuan inilah yang nanti akan dilakukan auditnya, ya, auditnya, termasuk buku-buku bantu, buku besar, jurnal. Nah, ini yang akan dilakukan pemeriksaan. Misalnya Anda melakukan transaksi, tentu ada pembukuannya, berapa yang dibeli, berapa yang dijual, kemudian berapa harganya di dalam buku laporan dokumen-dokumen tersebut. Nah, nanti itu berhubungan dengan dokumen yang kita bicarakan tadi, bahwa setiap kali pemasukan barang dari luar daerah pabean masuk ke dalam daerah pabean harus memberitahukan pemasukan impor barang berupa pemberitaan pabean dan membayar biaya masuknya. Nah, biaya masuk ini kan ini self assessment ya, artinya yang Anda buat sendiri. Jadi kalau Anda bilang harganya 100, ya sudah, disampaikan ke Bea dan Cukai harganya 100. Itu Anda yang menyampaikan bahwa harganya 100. Tapi dengan adanya audit ini bisa dilakukan pengujian, benar tidak harga itu 100 gitu. Apa dasarnya menetapkan harga 100? Misalnya harga umumnya misalnya 1000, tahu-tahu Anda menyampaikan harganya 100, sedangkan barangnya barang. Nah, ini dari audit inilah. Jadi dengan adanya audit ini, ya hak-hak negara itu bisa terjamin. Nah, kegiatan inilah yang perlu kita pahami bersama. Nanti artinya kita sebagai yang berbisnis terkait dengan perdagangan secara internasional ini memahami hal-hal itu. Jadi jangan sampai tahu-tahu kita merasa aman saja, kita misalnya under value, ternyata secara diuji melalui audit, ternyata Anda
mengurangi harganya sehingga ada kekurangan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya, maka atas selisih itu ada sanksinya. Bukan hanya membayar selisihnya, tetapi membayar juga sanksinya. Jadi kalau kita sudah dalam transaksi, kita harapkan misalnya marginnya 10%, nah kita kurangi biaya masuknya dengan sengaja gitu kan, biar kecil gitu kan. Nah, mungkin kita marginnya 10%, tapi ternyata setelah dihitung-hitung, misalnya tambah bayarnya sampai 10 kali lipat. Nah, maka nanti dendanya yang besar. Tadinya kita bisa untung 10%, tapi malah kita menjadi rugi. Itu yang tidak kita inginkan di dalam kita melaksanakan perdagangan secara internasional. Ini tentang audit ya, artinya yang penting bagi kita perlunya pembukuan. Artinya dilakukan pembukuan oleh importir dan disimpan 10 tahun ini. Nah, yang prinsip-prinsip ini harus benar-benar dipahami. Itu saja mungkin yang kita sampaikan terkait dengan pembukuan dan tata laksana impornya. Mungkin terkait dengan tata laksana impor atau pemasukan barang ke kawasan bebas dan pelabuhan Batam, ya mari kita diskusikan secara bersama-sama. Silakan rekan-rekan sekalian, mungkin ada permasalahan-permasalahan terkait dengan, ya kita coba studi kasusnya, biar secara real dipahami gitu. Jadi tidak hanya teorinya saja. Kalau secara prinsip Anda sudah memahami apa seperti yang tadi disampaikan, tapi nanti secara real bagaimana di lapangan bentuknya. Nah, ini mungkin mari kita diskusikan dengan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Silakan ada yang ingin berdiskusi atau ingin menyampaikan bahwa apa namanya kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi dalam pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam. Silakan disampaikan biar kita bisa diskusikan. Ini ada 76 orang. Apakah tidak ada masalah di dalam Anda selama ini? Kan Anda mungkin tinggal di Batam sudah cukup lama ya. Apakah mendengar masalah-masalah yang timbul, kemudian modus operandinya seperti apa, kemudian rencana kegiatannya kapan? Cukup itu. Misalnya si A, si B sekarang lagi ke Singapura, kemudian membawa 4 orang, kemungkinan akan mengimpor handphone yang selama ini sering dilakukan dengan modus masing-masing membawa 1 atau 2 dengan HP-nya dinyalakan seperti tadi. Informasikan seperti itu aja. Tapi Anda jangan tampil biar Anda tidak dimusuhi. Jadi Anda tidak, silakan. Artinya setidaknya Anda sudah membantu pemerintah. Karena tidak semua bisa diawasi karena wilayah pengawasannya. Tapi kalau umpamanya sudah ada informasi kayak gitu dan dibiarkan, nah berarti yang perlu ditindak adalah pegawainya, pejabatnya, gitu. Nah, bisa saja ke pihak kepolisian, ke Bea dan Cukai, nah hal-hal semacam itu yang
yang bisa membantu mengatasi. Sebenarnya tujuan Batam sih tidak seperti itu ya, pemberian fasilitas ini. Kita mau yang masuk Batam ini boleh, kalau umpamanya Batam sebagai hub, Batam sebagai etalase perdagangan boleh. Artinya barang-barang dimasukkan benar-benar barang yang nanti untuk konsumsi. Nah, pada saat dia akan keluar, nanti baru dikenakan biaya masuk. Saya dulu sebelum keluar tuh saya pernah diskusi sama kantor pos. Pak, kenapa tidak dibuatkan di Batam ini semacam megastore yang besar? Nah, bisnis itu nggak diambil sama dia. Kalau bisnis itu diambil, itu akan lebih menguntungkan. Karena secara aturan Batam memang sudah mendapatkan fasilitas itu. Apalagi kalau dia perusahaan pemerintah, kemudian konsep itu digunakan. Saya sempat melakukan kajian. Kenapa nggak dibikinkan megastore ya? Artinya semua barang dia impor secara resmi masuk ke dalam satu toko yang besar. Jadi semua ada di sana. Nah, nanti pada saat keluar baru dikenakan biaya masuk, walaupun dia mau dipakai di dalam kawasan bebas atau di luar kawasan bebas. Nah, pokoknya sepanjang dia keluar dari megastore, kemudian disegel, setelah dia keluar, dibuka di kawasan bebas, ya otomatis tidak berlaku itunya. Berarti dia sudah bayar, tapi pada saat dia akan mengeluarkan lagi, dia terkena lagi, karena sudah dibuka mungkin segelnya. Tapi kalau segelnya dibuka setelah dia keluar dari kawasan bebas, ya artinya perusahaan itu cukup diuntungkan. Mungkin saya sebab sampaikan kajian seperti itu, mungkin butuh biaya kali ya. Tapi cukup menyajikan kalau rekan-rekan ada usaha kayak gitu ya, mungkin bisa kita kelola dengan. Jadi yang penting ada satu store yang besar, semua di atas sedemikian rupa, pokoknya semua yang keluar dari sana itu harus bayar biaya masuk. Nanti dengan sistem misalnya di laminating dulu, setelah keluar kalau dia tidak dibuka kemasannya, dia melewati pelabuhan tentu tidak akan dicegat oleh petugas bea dan cukai. Itu yang sempat kita buat kajiannya. Ada pertanyaan lain? Jadi Mbak Liliana, jadi ada dua ya, satu